Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dengan NIM 2211050028. Saya dari kelas 7 IPA. Baiklah, saya akan membuat video tutorial untuk membuat coding sebuah website. Itu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah desain dan pengembangan web. Nah, pertama-pertama kita buat dulu foldernya. Nah, kita akan buat dulu foldernya, kita bikin new folder, lalu kita buat nama foldernya misalnya tugas UAS gitu kan. Nah, setelah itu, setelah kita buat foldernya, lalu kita pergi ke Visual Code. Nah, kita buka Visual Code, lalu kita klik File, lalu kita klik Open Folder. Nah, lalu kita cari nama folder yang kita buat tadi, yaitu tugas UAS Agil. Kita select folder. Oke. Nah, foldernya sudah muncul. Lalu kita klik file dari ini, lalu kita klik new text file. Oke, nah kita akan melakukan coding atau membuat coding dengan menggunakan aplikasi Visual Code. Nah, di sini kita akan membuat coding, gitu kan. Nah, untuk itu saya telah merancang sebuah coding desain web perpustakaan. Ini ada beberapa halaman, dari 5 halaman nih, halaman beranda, ada halaman koleksi, kontak, layanan, profil, dan ada coding style CSS. Coding style CSS ini fungsinya untuk mengatur navigasi atau mengatur tata letak, mengatur ukuran dari eh, halaman website kita tersebut. Nah, ini codingnya sudah saya buat, kita kopikan saja, kita Ctrl A, kita Ctrl C, lalu kita pergi ke aplikasi Visual Code, lalu kita Ctrl V. Nah, sedikit saya jelaskan dari coding tersebut. Nah, coding tersebut itu tipenya itu type HTML. Itu tipe dari coding kita, itu berarti HTML versi 5 gitu kan. Lalu kita buka HTML length.id. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu bagian kepalanya itu kita bikin Perpustakaan Nusantara title. Titlenya kita bikin namanya itu Perpustakaan Nusantara. Ini sebagai contoh, itu bebas kepada teman-teman yang mau bikin coding sesuai dengan seleranya. Lalu kita taruh juga si length stylish sheet href style CSS. Ini maksudnya tata letak atau bentuk dari halaman beranda ini kita sudah membuatkan codingannya pada coding style CSS gitu maksudnya. Lalu di bagian headernya pada bagian navigasinya yaitu kita bikin nama perpustakaan Nusantara. Terus ini kita juga masukkan beberapa menunya, yaitu ada indeks, profil, layanan koleksi kontak, beranda, profil, layanan koleksi kontak gitu kan. Lalu kita bikin juga tambahkan narasi pada bagian tengahnya, itu nanti itu pada bagian hero content, itu pada section kelasnya. Nah, kita nanti membuat itu tentang pusat literasi dan informasi digital Nusantara. Nah, nanti kita juga bikin ini tombol di sana, di mana kalau orang tuh pengen langsung menelusur koleksi kita nih, kalau bebas mau menambahkan yang lain juga. Kalau saya di sini saya munculkan pada tampilan beranda, yaitu tombol untuk jelajah koleksi nih, koleksi.html kelas btn jelajah koleksi gitu. Nanti klik tombol jelajah koleksi, maka dari halaman beranda akan langsung pindah ke halaman koleksi. Jadi orang langsung menelusur informasi yang ada pada website kita tersebut. Setelah selesai kita mengcoding pada halaman beranda, lalu kita klik file, lalu kita klik save. Lalu di sini, nah, pada tugas UAS ini kita menyimpannya yaitu dengan nama index. Setelah itu pada save as type-nya kita pakai tipe HTML gitu. Karena coding kita coding HTML, maka namanya index, type-nya HTML. Lalu kita klik
save. Oke, maka dia akan muncul di sebelah kiri ini eh, nama file kita. Lalu selanjutnya kita akan mengirim untuk halaman profil, layanan, koleksi, dan kontak serta eh, untuk CSS-nya juga. Lalu kita klik new text, lalu kita kembali lagi ke ini ke Notepad. Nah, kita buka itu koleksi, yang bagian koleksinya. Ini juga sudah selesai saya buatkan codingnya. Kita Ctrl A, kita Ctrl C, lalu kita pergi ke Visual Code, kita Ctrl V. Nah, di bagian ini, coding awalnya yaitu kan yang tadi itu kan bagian head-nya itu kan langsung ke perpustakaan Nusantara gitu kan. Kalau ini karena kita berada pada menu atau halaman koleksi atau menu koleksi, maka pada title kita bikin koleksi, kita kasih pemisah gitu tanda bahwa ini nih menu gitu, menu dari perpustakaan Nusantara tersebut. Kerja codingnya ke bawah sama, lalu pada section class ini, pada kontennya, pada koleksi perpustakaan itu saya bikin ada beberapa submenu dalam menu gitu kan. Terus ada buku cetak, ada e-book, ada jurnal, dan karya ilmiah. Nah, ini nih buku cetak ini itu nanti saya masukkan ini adalah link dari uh, OPEC dari website perpustakaan ini, e-booknya yaitu e-book dari perpustakaan tersebut, lalu jurnal dari perpustakaan tersebut, dan karya ilmiah ini adalah repositori termasuk skripsi segala macamnya yang ada pada website tersebut gitu. Lalu langkah selanjutnya sama, kita simpan terlebih dahulu file, klik save, lalu ini nih kan koleksi, kita ketik ke leksi dan tipenya HTML, kita klik save. Nah, selanjutnya kita klik file lagi, kita klik new text file. Lalu selanjutnya kita pergi ke menu kontak. Kita Ctrl A, Ctrl C. Pergi ke Visual Code lagi, Ctrl V. Nah, pada ini pada halaman dari tampilan awalnya sama itu dengan uh, yang awal tadi dengan coding index dan koleksi. Bedanya itu ya di isinya gitu kan. Pada menu kontak ini terdapat itu kontak-kontak yang tersedia yang bisa dihubungi oleh pengunjung website kita. Nah, di sini saya menaruhkan ada 3 sosial media dari website tersebut. Ada Instagram, ada Facebook, dan WA. Nanti di saatnya klik tombol Instagram atau dikliknya tombol Facebook atau tombol WA, nanti akan otomatis langsung ke aplikasi WA dari perpustakaan tersebut gitu. Nah, jadi pustaka langsung cepat gercep, dia pengen mencari tahu informasi lebih lanjut tentang website kita, tentang perpustakaan kita, maka akan lebih cepat temu balik informasinya gitu, cepat akses informasinya kepada pemustaka dengan admin perpustakaan gitu. Selanjutnya kita klik file, lalu kita save. Ini kontak, namanya kita bikin kontak gitu kan, maka namanya itu tetap tipenya HTML, kita klik save. Oke, setelah itu kita klik file lagi, kita klik new text file. Lalu selanjutnya kita buka layanan, kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita pergi ke Visual Code, kita Ctrl V. Nah, sama dari doctype HTML ini sampai header ini codingannya sama dengan coding halaman-halaman sebelumnya. Perbedaan pada konten yang ada pada halaman ini. Halaman ini adalah menu layanan. Kita menjelaskan pada perpustakaan kita ini layanan apa saja yang kita sediakan gitu. Nah, pada perpustakaan ini kita jelaskanlah sini, kita buka dulu section class-nya gitu kan, segala macam. Ada layanan perpus gitu kan. Layanan perpustakaannya apa saja gitu kan, ada peminjaman bukunya itu dalam bentuk apa, ada layanan referensi, ada perpustakaan digital, itu akses koleksi digital, dan literasi informasi. Nah, sedikit informasi, setiap kita melakukan codingan itu, jika kita buka dengan section, maka kita tutup juga dengan section. Sectionnya gini nih.
ada tanda kecil, lalu slash section, tutup gitu. Nah, akan di akhir, di awalnya ada dibuka dengan HTML, maka ditutup juga dengan HTML. Sebelum kata HTML itu ada ini slash-nya gitu. Untuk sebagai itu tanda penutup akhir dari codingan tersebut. Lalu kita pergi ke menu file, kita save lagi. Nah, di sini namanya adalah Yanam. Type-nya HTML, kita klik enter. Kita pergi ke file, klik new text file. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada satu menu lagi, itu profil. Profil dari perpustakaan tersebut, visi misinya, tujuannya, dan waktu layanannya. Ctrl A, Ctrl C, Visual Code, Ctrl V. Nah, ini profil dari perpustakaan Nusantara. Codingannya sama dari doctype HTML sampai header, ini sama gitu ya. Oke, ada section kelas ya. Ada section kelasnya sama. Nah, kita jelaskan, nah itu ada visinya, kita masukkan di dalam itu apa saja yang kita bikin. Ada visi, ada misinya, dan tujuan. Selanjutnya kita juga menambahkan ada waktu pelayanan dari perpustakaan tersebut gitu. Nah, oke. Setelah itu kita klik file, kita klik save. Nah, ini ada profil tadi, profil, enter. Enter, oke. Nah, selanjutnya kita membuat file atau codingan dari CSS-nya gitu, style CSS-nya ini dia. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita pergi ke Visual Code, Ctrl V. Nah, ini sudah diatur codingan dari style CSS-nya. Ini adalah pengaturan dari setiap website kita. Body ini pengaturan dari paragraf-paragraf yang ada di dalam website kita. Atur font family-nya, kita atur background-nya, color-nya gitu kan. Lalu ini pada bagian header dan navigasi kita atur juga background, bagaimana navigasinya kita atur juga. Ini logo yang ada gitu kan. Logonya kan kita bikin nama perpustakaan Nusantara. Lalu kita juga bikin pengaturan pada bagian hero section-nya, pada setup section-nya gitu kan. Nah, kita atur juga. Lalu pada bagian konten juga itu kita atur juga pada grid card-nya gitu kan. Lalu pada layanan juga kita atur ini pada pada halaman profil. Kita atur bagaimana skemanya ya kan, atau tata letak atau navigasinya gitu kan. Kita atur. Nah, ini pengaturan dari social icons, itu sosial media, icon-icon dari sosial medianya kita atur juga, sehingga mempermudah pemustaka untuk mengakses informasi lebih cepat gitu. Oke. Selanjutnya kita klik file, kita save. Ini style ya, style tipenya CSS, kita klik enter. Oke. Nah, semua codingan kita sudah selesai kita buat. Sebuah website sudah selesai kita rancang dengan ada berapa 5 halaman dan diatur navigasinya dan diatur interface-nya oleh satu style CSS gitu. Oke, gimana nih kita mau menceknya gitu kan? Mencek bagaimana apa kita ini gitu kan, bagaimana gitu kan. Terus kita buka lagi file folder pada filenya, kita buka, lalu kita klik index, kita klik kanan, kita open with dengan Google Chrome, lalu kita lihat bagaimana hasilnya. Oke. Nah, namanya yaitu Perpustakaan Nusantara. Nah,
dan munculkan. Nah, ini jika diklik ini, tombol yang ini, maka akan langsung pergi ke koleksi. Koleksi gitu kan. Ada halaman beranda, ini halaman beranda, ada halaman profil, ada layanan, koleksi, dan kotak. Nah, bagian koleksi gitu kan halaman beranda. Nah, pada halaman beranda ini sepertinya kayak biasa saja gitu, nggak ada gambarnya, segala macam. Nah, kita tambahkan saja gambarnya ke dalam ini. Yaitu gambarnya itu kita cari ya. Gambarnya tadi kita sudah unduh. Ini dia gambar dari gedung perpustakaannya. Lalu kita mau tambahkan ke dalam folder. Oke. Nah, kita tambahkan ke dalam folder. Lalu kita edit pada kita mau menambahkan image-nya. Kalau menambahkan image-nya berarti kan pada background. Berarti kita edit aja pada style CSS-nya pada hero section. Kita tambahkan yang ini. Nah, ini nih. Ini ada bikin background kan. Kita mau bikin pada website kita ini nih, pada bagian ini ada gambar gedung perpustakaannya di belakangnya gitu. Maka kita editnya itu pada style CSS. Kita bikin background, kita bikin warnanya gitu kan segala macam. Terus kita bikin URL. URL ini maksudnya nama dari file ini. Nama dari file yang ada pada folder yaitu gedung perpustakaan.jpg. Nah, setelah itu kita Ctrl Save. Lalu kita pergi ke bagian Chrome tadi, lalu kita refresh. Oke, nah muncul kan? Muncul dari gambar gedung perpustakaannya. Nah, desain interface-nya lebih bagus dan nyaman dilihat oleh pengguna website perpustakaan kita. Nah, setelah semuanya selesai kita bikin, kita rancang, lalu selanjutnya kita menghosting. Maksudnya kita membuat website kita ini tampil di dalam internet. Nah, kita hosting menggunakan hosting yang gratis gitu dengan dengan github.com. Itu adalah situs yang menyediakan untuk menghosting codingan HTML secara gratis gitu ya. Nah, ini kita lihat, oke, sedang loading. Oke, kita tunggu. Nah, oke, ini adalah situs yang menghosting codingan HTML dengan cara gratis gitu. Pertama kita pergi ke bagian kanan atas, kita klik tombol ke panah ke bawah, kita klik new repository. Nah, lalu pada repository name, nah kita bikinlah nama dari perpustakaan kita ini gitu. Kita bikin perpustakaan. Nah, kita tambahkan aja slash biar bagus Nusantara. Oke, perpustakaan Nusantara. Lalu selanjutnya pada bagian add readme ini kita klik tombol off on. Jadinya dari off menjadi on. Lalu kita create repository. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai nanti nama website kita itu perpustakaan Nusantara. Selanjutnya kita add file. Kita tambah file dari codingan kita itu, kita upload file. Lalu kita klik choose your file. Lalu pada ini kita buka lagi ya nama folder kita tugas UAS tadi. Nah, pada seluruh file yang ada pada hasil coding kita mau itu logo, mau itu gambar gitu kan, semuanya harus dimasukkan ke dalam situs ini. Lalu kita blok semua, lalu kita klik open. Nah, nanti semua file-file yang ada pada folder tugas UAS tadi akan muncul pada situs GitHub ini gitu.
Nah, oke, setelah semuanya muncul, nah ada gambar gedung, indeks, koleksi, kontak, layanan private, dan semuanya sudah lengkap. Setelah itu kita klik commit change. Oke, oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai, nah, nama websitenya sudah kita buat, file-filenya juga sudah kita upload. Lalu langkah selanjutnya itu kita klik menu settings. Oke. Pada menu setting ini kita blur ke bawah, kita cari menu page. Oke. Nah, pada bagian branch yang bagian bawah ini yang non ini, kita klik tombol panah bawah, lalu kita klik main, lalu kita klik save. Kita klik save. Nanti link dari website kita ini akan muncul pada bagian atas sini. Nah, untuk memunculkannya itu butuhkan waktu yang cukup lama karena situs dari situs dari GitHub ini sedang memproses file-file dari website kita. Gimana ini kita refresh saja supaya dia akan muncul lebih cepat gitu. Ini cukup memakan waktu yang tidak lama, paling cuman sekitar 2 menit atau 3 menit saja maka akan muncul linknya pada bagian atas ini gitu. Oke, kita refresh lagi aja. Ini kita refresh selalu sampai linknya muncul. Nah, ini linknya telah muncul yaitu apa nama kita lagi? Perpustakaan Nusantara. Lalu kita klik visit site. Nah, website perpustakaan kita sudah ada pada internet dan bisa diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Semenjak dia memiliki link. Jika dia memiliki link dari website kita dimanapun dan kapanpun dan perangkat di mana saja bisa diakses gitu. Kita ada menu beranda yaitu kan kita ada profil. Pada profil kita ini kita sediakan apa visi misi dari perpustakaan kita, tujuan dan waktu pelayanan dari perpustakaan kita. Nah, perpustakaan kita ini juga memiliki layanan, ada peminjaman buku, layanan referensi, perpustakaan digital, dan literasi informasi. Lalu, pada bagian koleksi, kita sediakan ada buku cetak, e-book. Buku cetak ini mereka akan langsung terhubung dengan jika dia klik yang pada bawah ini kepada OPEC dari perpustakaan kita. Lalu pada e-booknya mereka akan diarahkan kepada database langganan e-book kita gitu kan. Gitu. Nah, ini dia ada Gstore, Cambridge gitu kan. Dan bagian jurnal ilmiah, karya ilmiah juga ada gitu pada bagian koleksi perpustakaan. Lalu kita sediakan juga kontak jika pemustakanya ada yang kurang paham gitu. Ada Instagram, Facebook, dan WA. Jika dia klik tombol WhatsApp ini, maka akan otomatis gitu akan terhubung dengan aplikasi WhatsApp gitu. Nah, ini kan langsung dia terhubung nih. Oke, kita buka saja ini sedang diproses ya. Nanti dia akan diarahkan ke aplikasi nih, buka WhatsApp gitu. Coba kita lihat, oke. Nah, ini buka aplikasi, buka WhatsApp. Nanti akan diarahkan ya, mungkin ini karena saya membuka di laptop. Nah, benar, nah kan, benar, langsung diarahkan ke WA kita gitu. Nah, jadi nanti pemustaka langsung bisa menghubungi kita. Begitu juga dengan Facebook, begitu juga dengan Instagram gitu. Nah, jadi semua beranda website perpustakaan kita ini bisa diakses oleh siapa saja dan akan dipahami gitu. Oke. Itulah hasil dari tata cara tutorial dalam membuat coding sebuah website. Yang mana saya contohkan buat coding website perpustakaan. Nah, kepada teman-teman
Nah, nanti boleh melihat tutorial video ini bagaimana tata cara dari proses awal, proses membuat codingnya, proses proses sampai proses hostingnya sehingga muncul pada internet gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Bila taufik ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.